Ini adalah cerita tentang Rudy, seorang petani miskin yang hidup dalam kesulitan bersama keluarganya. Dari kemiskinan yang menghimpit hingga bertemu dengan makhluk ajaib yang mengubah nasib mereka, perjalanan hidup keluarga ini penuh dengan liku-liku yang tak terduga. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan padang gersang, hiduplah keluarga Rudy. Mereka adalah keluarga petani miskin yang tinggal dalam keterbatasan. Rudy, sang ayah, bekerja keras di ladang bersama istrinya, Kasih, dan kedua anak mereka, Ridho dan Tiara. Meskipun begitu, kehidupan mereka selalu terjerat kemiskinan akibat ladang yang sering gagal panen, baik karena serangan hama maupun cuaca buruk yang tak terduga. Desa yang seharusnya menjadi tempat subur untuk bertani malah menjadi tanah tandus yang tak memberi banyak hasil. Kehidupan mereka semakin sulit, terutama karena pendapatan yang sangat terbatas. Setiap hari, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian. Di tengah segala keterbatasan itu, mereka tetap hidup bersama dalam kasih sayang yang mendalam. Namun, ketidakpastian mengenai masa depan mereka terus menghantui, dan semakin lama harapan untuk merubah nasib seolah semakin pudar. Begitulah kehidupan keluarga Rudy di desa yang penuh tantangan dan kesulitan. Keluarga Rudy hidup dalam kemiskinan yang semakin berat. Ladang yang mereka kelola hampir selalu gagal panen, baik karena serangan hama yang merusak tanaman maupun cuaca buruk yang tak terduga. Setiap kali mereka berharap akan hasil yang lebih baik, kenyataan justru sebaliknya. Tanaman layu dan panen tak mencukupi. Keadaan ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran kesulitan, di mana setiap usaha untuk memperbaiki keadaan justru semakin menambah beban hidup mereka. Kehidupan yang penuh perjuangan ini semakin terasa berat bagi Rudy dan istrinya, Kasih. Mereka harus berjuang setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara anak-anak mereka, Ridho dan Tiara, juga turut merasakan dampaknya. Ridho, yang sudah cukup besar, sering membantu orang tuanya di ladang, meskipun usianya masih muda. Tiara, yang masih kecil, hanya bisa menyaksikan penderitaan keluarga tanpa bisa berbuat banyak. Dalam kesulitan yang mendera, mereka hanya bisa berharap agar suatu saat keadaan akan berubah. Namun harapan itu semakin jauh dari jangkauan. Adam, seorang rentenir yang terkenal kejam, datang ke desa dengan niat menagih utang dari Rudy. Sudah lama Rudy berhutang padanya, namun gagal membayar karena hasil ladang yang selalu buruk. Adam tidak peduli dengan kondisi sulit yang dihadapi Rudy dan keluarganya. Dengan senyum yang penuh ancaman, dia menuntut pembayaran segera dan mengingatkan Rudy bahwa jika hutang tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan, dia tidak segan-segan untuk menyita ladang dan barang-barang rumah mereka. Rudy merasa terpojok, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kehadiran Adam di desa selalu menambah ketakutan warga, karena reputasinya yang sangat buruk. Dia tidak hanya menuntut bunga yang sangat tinggi, tetapi juga tidak segan-segan menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Banyak orang di desa merasa ngeri dengan sikap Adam, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena takut terjebak dalam jeratan hutang yang sama. Rudy, yang sudah tak punya pilihan lain, terpaksa berhadapan dengan Adam yang semakin menekan, membuatnya semakin putus asa. Adam memberikan ultimatum yang sangat menekan kepada Rudy. Jika dalam seminggu dia tidak dapat membayar hutangnya, maka ladang dan semua barang berharga di rumah mereka akan disita. Rudy merasa terhimpit oleh ancaman itu, karena tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa diandalkan untuk membayar utangnya. Dengan kondisi ladang yang selalu gagal panen, dia tahu bahwa waktu yang diberikan Adam sangat singkat, dan jika dia tidak bisa memenuhi permintaannya, seluruh hidup keluarganya akan hancur. Keluarga itu pun semakin gelisah, memikirkan bagaimana cara mengumpulkan uang dalam waktu yang terbatas. Kasih, sang istri, merasa cemas dan hampir putus asa, namun dia berusaha untuk tetap tenang demi anak-anak mereka. Rudy sendiri merasa tertekan oleh beban yang harus dipikulnya. Dalam hati, dia mulai berpikir apakah ada cara lain untuk keluar dari cengkeraman utang yang semakin menghimpit. Namun, saat itu pikirannya hanya dipenuhi dengan kekhawatiran akan nasib keluarga mereka. Dalam kebingungannya, Rudy merasa bahwa kehidupan mereka benar-benar bergantung pada keputusan yang akan dibuat dalam seminggu ke depan. Adam,
yang merasa semakin kuat dengan posisinya, mulai menyebarkan fitnah bahwa Rudy telah mencuri gabah milik warga desa. Dengan tujuan memperburuk citra Rudy, ada mengatakan bahwa keluarga Rudy adalah pencuri yang tidak dapat dipercaya. Berita itu menyebar dengan cepat, dan tanpa ada yang memeriksa kebenarannya, banyak warga desa yang mulai mencemooh dan mengucilkan keluarga Rudy. Mereka diperlakukan seperti orang yang tercela, dan desa yang semula menjadi tempat tinggal yang akrab kini terasa sangat asing bagi mereka. Keadaan semakin sulit bagi Rudy dan keluarganya karena warga desa yang dulunya mereka anggap teman, kini mulai menjauh. Ridho, yang masih anak-anak, menjadi sasaran hinaan di sekolah. Tiara yang masih kecil tidak memahami mengapa teman-temannya menjauh dan seringkali menangis melihat keluarganya dihina. Rudy dan Kasih merasa frustasi, namun mereka tetap berusaha untuk melindungi anak-anak mereka dari dampak buruk fitnah tersebut. Meskipun demikian, rasa malu dan ketidakadilan yang mereka rasakan semakin menambah tekanan yang ada dalam kehidupan mereka. Ridho, yang sudah cukup besar untuk mengerti keadaan, mulai merasakan tekanan yang sangat berat akibat hinaan yang diterimanya di sekolah. Teman-temannya sering mengejeknya dan menganggapnya sebagai anak dari keluarga yang tak bermoral karena fitnah yang disebarkan Adam. Ridho merasa sangat malu dan terasing, tapi dia berusaha untuk tetap kuat demi keluarganya. Setiap hari, dia berangkat ke sekolah dengan perasaan berat, takut dihinakan lebih jauh oleh teman-temannya. Semua itu membuatnya merasa semakin tidak berdaya, tetapi dia tetap berusaha menjaga semangatnya, meskipun hatinya terasa hancur. Sementara itu, Tiara yang masih kecil, tidak mengerti betul mengapa suasana di rumah menjadi sangat tegang. Ia hanya bisa melihat bagaimana ayah dan ibunya terlihat lelah dan tertekan, sementara teman-temannya mulai menjauh. Tiara sering menangis, merasa bingung dan takut atas apa yang sedang terjadi pada keluarganya. Dia merindukan kebahagiaan yang dulu ada di rumah mereka, ketika mereka bisa tertawa bersama tanpa beban. Namun, dengan segala kesulitan yang mereka alami, Tiara tetap berusaha memberikan pelukan hangat kepada orang tuanya, meskipun dirinya pun tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengurangi penderitaan yang sedang mereka hadapi. Dalam keputusasaan yang semakin mendalam, Rudy memutuskan untuk pergi ke sungai, berharap bisa membawa pulang ikan untuk memberi makan keluarganya. Dia tahu bahwa satu-satunya harapan yang tersisa adalah mencari sesuatu yang bisa dijual untuk membayar hutang Adam, dan ikan mungkin bisa menjadi pilihan. Dengan penuh semangat, meskipun lelah dan putus asa, Rudy membawa jaring dan berangkat menuju sungai yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Sinar matahari yang terik semakin menambah berat langkahnya, tetapi dia tetap berjalan, seakan tidak ada pilihan lain. Sesampainya di sungai, Rudy mulai melemparkan jaring ke air dengan harapan ada ikan yang bisa ditangkap. Namun, meskipun sudah berusaha keras, ia tak kunjung mendapatkan hasil. Rudy merasa semakin putus asa, memikirkan nasib keluarganya yang semakin terpuruk. Namun, saat hampir menyerah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jaring yang dia lemparkan tiba-tiba menahan sesuatu yang sangat berat, dan saat dia menariknya, dia terkejut menemukan seekor ular bersisik emas yang terperangkap di dalam jaring. Rudy merasa terkejut dan bingung. Namun tanpa dia sadari, pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Rudy menarik jaringnya, dia terkejut menemukan seekor ular dengan sisik yang bersinar emas. Ular itu tampak berbeda dari ular biasa, dengan warna yang memancarkan kilau yang aneh dan misterius. Rudy merasa cemas. Namun ada sesuatu dalam diri ular itu yang membuatnya merasa bahwa makhluk ini bukanlah ancaman. Ketika ular itu melihat Rudy, ia tiba-tiba berbicara dengan suara yang lembut, memberitahunya bahwa ia adalah ular ajaib yang dapat membantu keluarga Rudy jika dirawat dengan baik. Rudy semakin bingung, tak mengerti apakah dia sedang bermimpi atau sedang berhadapan dengan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ular itu menjelaskan bahwa ia telah lama mengamati kesulitan yang dialami Rudy dan keluarganya, dan ingin memberikan bantuan. Rudy, meskipun masih terkejut, merasa ada secercah harapan dalam kata-kata ular tersebut. Dia memutuskan untuk membawa ular itu pulang, merawatnya dengan penuh perhatian, dan berharap apa yang dijanjikan oleh ular itu akan terwujud. Saat Rudy kembali ke rumah, ia merasa tidak yakin dengan apa yang baru saja terjadi,
Namun ia juga merasa bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya yang sedang terpuruk. Malam itu, saat Rudy sedang duduk di dekat ular emas yang terbaring di rumah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ular itu mulai bergerak perlahan, dan dengan keajaiban yang tak terduga, ia melepaskan beberapa sisiknya. Rudy menyaksikan dengan takjub saat sisik-sisik emas itu mulai mengeluarkan cahaya yang memancar terang, seolah-olah ada kekuatan magis yang terkandung di dalamnya. Dalam beberapa detik, sisik-sisik tersebut berubah menjadi tumpukan emas yang berkilau, cukup banyak untuk membayar seluruh hutang Rudy kepada Adam. Rudy terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya, namun rasa syukur pun segera mengalir dalam dirinya. Rudy merasa bahwa inilah jawaban dari semua penderitaan yang telah dia alami bersama keluarganya. Dengan hati yang penuh harapan, dia memutuskan untuk menggunakan emas tersebut untuk melunasi hutangnya kepada Adam dan mengakhiri ancaman yang telah membebani hidupnya. Pada malam itu juga, Rudy merasakan keajaiban yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Meskipun kebingungannya masih ada, dia merasa bahwa ular emas benar-benar memberikan mereka kesempatan kedua. Dengan langkah mantap, Rudy menyimpan emas tersebut dan bertekad untuk mengubah hidup keluarganya, berharap keajaiban ini akan membawa perubahan yang lebih baik. Dengan emas yang diberikan oleh ular ajaib, Rudy akhirnya bisa melunasi hutangnya kepada Adam. Keluarga Rudy merasa lega, karena ancaman yang mengintai mereka selama ini telah sirna. Mereka bisa memperbaiki rumah mereka yang sudah reot dan memperbaiki ladang yang hampir mati. Berkat keberuntungan yang datang tiba-tiba, kehidupan mereka mulai berubah. Rudy membeli bibit tanaman baru untuk ladang, dan dalam waktu singkat, hasilnya mulai terlihat. Ladang mereka kembali subur, tanaman tumbuh dengan baik, dan mereka mulai menuai panen yang melimpah. Kehidupan yang penuh kesulitan kini berubah menjadi lebih nyaman dan penuh harapan. Kasih dan anak-anaknya, Ridho dan Tiara, merasa bahagia melihat kondisi rumah yang semakin membaik dan makanan yang cukup di meja setiap hari. Rudy merasa bangga karena akhirnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan. Namun, meskipun segala sesuatunya mulai membaik, mereka tidak bisa melupakan betapa beratnya perjalanan yang telah mereka tempuh. Kehidupan mereka yang baru ini adalah hasil dari keajaiban yang datang di saat yang paling kritis, dan mereka berjanji untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada mereka. Dengan perubahan yang begitu cepat dalam hidup keluarga Rudy, warga desa mulai merasa curiga. Mereka memperhatikan bagaimana rumah Rudy yang dulu tampak reot kini terlihat lebih rapi dan bahkan ladangnya mulai subur kembali. Keadaan yang berubah drastis itu menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan warga. Banyak yang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dulu hidup dalam kemiskinan bisa mendadak kaya raya dalam waktu singkat? Warga desa yang dulunya bersimpati pada Rudy kini mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan beberapa dari mereka mulai menyebarkan gosip bahwa keluarga Rudy mungkin terlibat dalam hal-hal yang tak wajar. Fitnah dan kecurigaan itu semakin berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi. Beberapa warga mulai menduga bahwa Rudy mungkin telah melakukan pesugihan atau berhubungan dengan kekuatan gaib untuk mendapatkan kekayaannya. Meskipun tidak ada bukti yang jelas, rumor itu mulai tersebar dan semakin membuat keluarga Rudy dijauhi. Rudy merasa sedih dan bingung, karena meskipun hidup mereka sudah membaik, mereka masih harus menghadapi tuduhan yang tak berdasar. Kecurigaan warga semakin memperburuk situasi, dan keluarga Rudy merasa semakin terasing di desa mereka sendiri. Adam, yang merasa cemas karena kehilangan kendali atas Rudy, merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Dia bersama Sucipto, seorang kaki tangan yang setia, merancang cara untuk mencuri ular emas dari rumah Rudy. Adam yakin bahwa ular itu adalah kunci kekayaan yang telah mengubah nasib Rudy, dan dia bertekad untuk menguasainya. Dengan niat jahat dan rasa iri yang membara, mereka mulai menyusun rencana pencurian yang akan membawa ular emas ke tangan mereka. Bagi Adam, ini adalah cara untuk memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki Rudy tidak mengancam posisinya sebagai rentenir yang menakutkan di desa. Pada malam yang gelap, Adam dan Sucipto menyusup ke rumah Rudy dengan diam-diam, berharap bisa mengambil ular emas tanpa diketahui. Mereka merencanakan segala sesuatunya dengan cermat,
tetapi mereka tidak tahu bahwa ular emas memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Rudy, yang belum mengetahui rencana jahat itu, merasa tenang karena ular emas sudah dirawat dengan baik. Namun, saat Adam dan Sucipto mendekati tempat ular itu disembunyikan, mereka akan segera menghadapi kekuatan luar biasa yang akan mengubah segala sesuatu dalam perjalanan mereka. Ketika Adam dan Sucipto akhirnya mencoba untuk mencuri ular emas, mereka tidak menyadari kekuatan magis yang dimiliki oleh makhluk itu. Begitu mereka mendekat dan mencoba mengambil ular tersebut, tiba-tiba ular emas memancarkan cahaya yang sangat terang, jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga membuat Adam dan Sucipto kebingungan dan ketakutan. Mereka terpaksa mundur sejenak, tetapi cahaya itu terus menyinari mereka dengan intensitas yang semakin meningkat, membuat mereka merasa seperti diserang oleh kekuatan yang tak terukur. Kegagalan pencurian itu membuat Adam dan Sucipto panik. Mereka merasa kesulitan menghadapinya dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Keadaan semakin memburuk ketika mereka merasa tubuh mereka mulai lemah akibat cahaya yang memancar dari ular emas. Keringat dingin mengalir di wajah mereka, dan ketakutan menguasai hati mereka. Ular emas, dengan kekuatan magisnya, seakan-akan menunjukkan bahwa siapapun yang berniat jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Adam dan Sucipto, yang sebelumnya merasa yakin akan keberhasilan rencana mereka, kini hanya bisa lari terbirit-birit meninggalkan rumah Rudy, penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Setelah gagal mencuri ular emas, Adam semakin marah dan frustrasi. Merasa dirinya dipermalukan oleh kejadian itu, dia memutuskan untuk melancarkan serangan lebih besar terhadap keluarga Rudy. Dengan segala cara, Adam mulai menyebarkan lebih banyak fitnah, mengatakan bahwa ular emas yang dimiliki Rudy adalah sumber dari kekayaan yang didapatkannya secara tidak sah. Adam menuduh keluarga Rudy terlibat dalam ilmu hitam dan pesugihan, berharap bisa menggoyahkan kepercayaan warga desa yang mulai ragu terhadap kebenaran tuduhan sebelumnya. Dia semakin menggencarkan kampanyenya untuk merusak reputasi Rudy dan membuat seluruh desa berpihak padanya. Rumor yang disebarkan Adam segera mendapat perhatian lebih luas, dan warga desa yang sudah mulai curiga pada Rudy semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa orang mulai mengepung rumah Rudy, menuntut penjelasan dan mengancam untuk mengusir mereka dari desa. Rudy dan keluarganya merasa terpojok, seolah tak ada jalan keluar dari fitnah yang terus berkembang. Warga yang dulunya bersimpati kini mulai menjauh, takut terseret dalam hal-hal yang tidak mereka mengerti. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Rudy merasa bahwa hidupnya kembali terancam, dan dia harus menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya untuk melindungi keluarganya. Tekanan yang terus meningkat membuat keadaan keluarga Rudy semakin memburuk. Kasih, yang sudah lama merasa cemas dan tertekan, akhirnya jatuh sakit. Stres yang terus-menerus menghimpit dirinya membuat tubuhnya melemah, dan dia terbaring lemah di tempat tidur, tidak bisa melakukan banyak hal untuk membantu keluarga. Rudy yang melihat kondisi istrinya semakin memburuk, merasa sangat terpukul, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Tiara, yang masih kecil, merasa sangat takut dan bingung dengan situasi yang terjadi di rumah mereka. Kehidupan yang dulu penuh tawa kini terasa gelap dan penuh kecemasan, dan Tiara tidak bisa mengerti mengapa semuanya berubah begitu cepat. Tak hanya itu, masalah semakin rumit ketika kaki tangan Adam menculik Tiara sebagai bentuk pemerasan untuk membuat Rudy menyerahkan ular emas. Tiara yang masih kecil, hanya bisa menangis dan merasa ketakutan saat dibawa pergi. Rudy merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Di satu sisi, dia harus melindungi keluarganya, tetapi di sisi lain, ular emas yang telah memberi mereka harapan kini menjadi penyebab lebih banyak masalah. Dalam kebingungannya, Rudy harus menghadapi dilema yang sangat berat. Apakah dia akan menyerahkan ular emas untuk menyelamatkan putrinya, ataukah dia akan berjuang untuk mempertahankan harapan yang telah diberikannya kepada keluarganya? Rudy berada dalam dilema yang sangat berat. Di satu sisi, ular emas telah memberikan keluarganya kehidupan yang lebih baik, mengubah nasib mereka dari kemiskinan menjadi keberlimpahan. Namun, di sisi lain, Tiara, anak perempuannya, kini dalam bahaya. Dengan kaki tangan Adam yang menculik Tiara sebagai bentuk pemerasan, Rudy merasa terpojok. Tiara adalah satu-satunya putrinya yang masih kecil,
dan Rudy tahu bahwa keselamatan anaknya lebih penting daripada apapun. Tetapi, untuk menyelamatkan Tiara, Rudy harus memilih antara menyerahkan ular emas yang selama ini telah memberi mereka harapan atau mempertaruhkan nyawa putrinya dalam usaha menyelamatkannya. Dalam kebingungannya, Rudy merasa sangat terbelah. Dia merasa seolah tidak ada jalan yang benar, hanya jalan yang penuh pengorbanan. Jika dia menyerahkan ular emas, dia akan kehilangan satu-satunya sumber kekayaan yang pernah mereka miliki, dan hidup mereka bisa kembali jatuh ke dalam kemiskinan. Namun, jika dia tidak menyerahkannya, dia mungkin akan kehilangan Tiara selamanya. Setiap detik terasa sangat berat bagi Rudy, yang hanya ingin melindungi keluarganya. Dengan hati yang penuh kesedihan dan kebingungan, Rudy tahu bahwa dia harus membuat keputusan cepat, namun setiap pilihan tampak mengandung kehilangan yang tak terelakkan. Setelah berjuang dengan pikirannya, Rudy akhirnya membuat keputusan yang sangat sulit. Meskipun hatinya berat, dia memutuskan untuk menyerahkan ular emas demi keselamatan Tiara. Rudy tahu bahwa tanpa Tiara, hidupnya tidak akan berarti, dan dia tidak bisa membiarkan anaknya menderita hanya untuk mempertahankan kekayaan yang telah diberikan ular emas. Meskipun keputusan itu sangat pahit, Rudy merasa bahwa keselamatan keluarganya adalah prioritas utamanya. Dia mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menuju tempat di mana ular emas disimpan, dengan tekad untuk menyerahkannya kepada Adam demi menyelamatkan putrinya. Rudy merasa sangat terluka karena harus melepaskan ular yang telah membantunya keluar dari kesulitan, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan keluarganya. Ketika dia akhirnya menyerahkan ular emas kepada Adam, perasaan hampa dan kehilangan menyelimuti dirinya. Namun, saat Adam dan Sucipto memegang ular itu dan berniat membawanya pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Meskipun Rudy telah membuat keputusan yang sulit, ia merasa bahwa mungkin ada keajaiban lain yang bisa mengubah segalanya, dan ia berdoa agar semuanya berakhir dengan baik bagi keluarganya. Begitu Adam dan Sucipto mencoba membawa ular emas pergi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ular emas, yang sebelumnya tampak tenang, tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti seluruh ruangan, begitu kuat dan menyilaukan hingga Adam dan Sucipto terpaksa menutup mata mereka. Terkejut dan ketakutan, keduanya mencoba mundur, tetapi cahaya itu semakin intens dan mengarah langsung kepada mereka. Dengan cepat, tubuh mereka menjadi lemah dan tidak bisa bergerak, seakan-akan energi ular emas menyedot kekuatan mereka. Tak lama kemudian, Adam dan Sucipto terjatuh satu sama lain, saling serang akibat kebingungannya yang mendalam. Cahaya yang dipancarkan oleh ular emas akhirnya mereda, meninggalkan suasana yang sangat tenang dan misterius. Rudy yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut, namun juga merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di luar kemampuannya untuk mengerti. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dan magis yang melindungi keluarga Rudy. Meskipun Adam dan Sucipto berusaha bangkit, mereka hanya bisa melarikan diri dalam ketakutan, dan seluruh desa mulai merasakan bahwa mereka telah salah menilai Rudy dan keluarganya. Keajaiban terakhir dari ular emas itu membuka mata banyak orang, mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah menyaksikan kejadian luar biasa yang terjadi di rumah Rudy, warga desa mulai merasa cemas dan bingung. Mereka yang sebelumnya menganggap keluarga Rudy terlibat dalam hal-hal gaib atau pesugihan, kini mulai melihat kenyataan yang berbeda. Cahaya yang dipancarkan oleh ular emas dan peristiwa yang terjadi di depan mata mereka membuka kesadaran mereka bahwa mereka telah salah menilai Rudy. Warga yang selama ini menjauhi keluarga Rudy merasa bersalah karena ikut terpengaruh oleh rumor dan fitnah yang disebarkan Adam. Perlahan, mereka mulai merasakan penyesalan atas sikap mereka dan berusaha memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan nasib Rudy dan keluarganya. Melihat kejadian itu, banyak dari warga desa yang merasa malu atas tindakan mereka. Beberapa di antaranya mulai mendekati Rudy dan keluarganya, meminta maaf atas perlakuan mereka yang tidak adil. Mereka menyadari bahwa keluarga Rudy tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang jahat, melainkan hanya berusaha bertahan hidup di tengah kesulitan. Dalam suasana penuh penyesalan, warga desa mulai menyadari bahwa mereka harus mendukung satu sama lain, bukan menyebarkan fitnah dan kebencian.
Rudy dan keluarganya, meskipun terluka oleh perlakuan warga sebelumnya, merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap dan mereka bisa melanjutkan hidup mereka tanpa rasa takut atau terasing. Setelah memberikan keajaiban terakhirnya, ular emas perlahan mendekati Rudy. Dengan suara yang lembut, ular itu mengungkapkan bahwa tugasnya telah selesai. "Aku telah memberikan bantuan yang kalian butuhkan," kata ular itu. "Sekarang waktuku untuk pergi." Rudy, yang merasa sangat bersyukur atas segala yang diberikan ular emas, menatapnya dengan penuh emosi. Meskipun hati Rudy berat, dia tahu bahwa ular emas telah memberikan keluarga mereka kesempatan untuk memulai hidup baru. Ular itu memberi salam perpisahan dengan penuh kebijaksanaan, seolah mengingatkan Rudy untuk terus menjaga harapan dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Secara perlahan, ular emas mulai menghilang. Tubuhnya bercahaya sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam udara malam. Rudy dan keluarganya berdiri terpaku, merasakan ketenangan setelah segala keributan yang telah mereka lalui. Kehadiran ular emas telah membawa banyak perubahan dalam hidup mereka, namun mereka tahu bahwa sekarang mereka harus melanjutkan hidup mereka tanpa bantuan magis. Keluarga Rudy, yang telah melalui banyak penderitaan, kini lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Mereka bertekad untuk membangun masa depan yang lebih baik, menjadi simbol harapan dan ketekunan bagi desa yang kini telah melihat perubahan nyata dalam hidup mereka. Begitulah kisah keluarga Rudy yang penuh dengan ujian, namun juga penuh dengan harapan dan kebijaksanaan. Keajaiban memang datang di saat yang paling tak terduga, dan seringkali hanya mereka yang berjuang tanpa menyerah yang dapat merasakannya. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya.